Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita, terutama kenikmatan dimudahkan dalam beribadah dan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, sebelum kita mulai belajar kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, sedikit mengingatkan untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah semuanya. Yang pertama adalah kita belajar, kita ngaji, ini punya tujuan. Ini punya tujuan. Dan tujuan paling utama kita belajar, tujuan utama kita ini mengumpulkan ilmu adalah agar kita bisa mengamalkannya. Maka ini merupakan niat yang harus kita kuatkan dalam hati kita. Jangan sampai seorang itu belajar namun tidak ada semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Jemaah kaum muslimin, kenapa kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah supaya ilmu itu memberikan manfaat kepada kita. Seluas apapun ilmu kita, walaupun seluas samudra, selama ilmu itu belum kita amalkan, maka sungguh ilmu itu belum memberikan manfaat kepada kita. Contoh, kita sudah tahu ilmunya dan hafal doanya, doa ketika masuk kamar kecil, itu sudah punya ilmu. Kapan ilmu ini akan bermanfaat? Kalau kita amalkan. Selama belum diamalkan, ilmu itu tidak akan pernah memberikan manfaat kepada kita. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa kita harus mengamalkan ilmu? Alasan yang kedua, supaya ilmu itu tidak hilang. Tidak apa? Hilang. Kita ini ngajinya sudah lama, ilmunya sudah banyak yang kita kumpulkan, tapi juga sudah banyak yang hilang. Contoh gampang Bapak Ibu, doa pengantin baru, cek kelingan apapun lali, kenapa lupa? Ya, jarang diamalkan. Tadi ingatan gur bisa, masa jedangan pisan Pak. Ya, kita gak masuk ke pisan pindung ya. Kenapa lupa? Karena jarang diamalkan. Tapi coba Al-Fatihah, siapa yang lupa cung dapat kardusan? Gak ada yang lupa, kenapa? Sering diamalkan. Walaupun jenggotnya sudah putih, untune wis ompong, saya yakin Al-Fatihah masih hafal. Kenapa? Diamalkan. Maka Bapak Ibu mudah sebenarnya untuk menjaga ilmu, itu mudah. Nggak harus dihafal terus, cukup kita amalkan, ilmu itu akan melekat dalam diri kita. Sudah yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus mengamalkan ilmu kita? Alasan yang ketiga, agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Siapa itu orang Yahudi? Mereka orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang Yahudi, mereka dimurkai Allah karena mereka punya ilmu, namun ilmunya tidak diamalkan.
Adapun orang-orang Nasara, orang-orang yang tersesat kata Allah. Kenapa tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Maka kita seorang muslim bukan seperti Yahudi, bukan seperti Nasrani. Gimana caranya? Ya punya ilmu kemudian kita amalkan. Tapi Bapak Ibu, selain kita niat mengamalkan ilmu yang paling pokok, yuk kita berdoa. Ya, setelah kita belajar jangan lupa diperkuat doa supaya kita dimudahkan mengamalkan ilmu itu. Di antara doa yang sering kita baca adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat jinabah. Apa nama dereng? Dereng berarti jarang diwaca. Monggo saya baca ditirukan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Allahumma ya Allah arinal haqqo, nampakkan kepadaku yang benar itu benar. Gak cukup, masih berlanjut. Warzuqna tiba'ah, karuniakan kepadaku untuk bisa mengikutinya, untuk bisa mengamalkannya. Nampakkan kepadaku yang batil itu batil dan mudahkan kita untuk bisa meninggalkannya. Kalau bisa pakai bahasa Arab bagus, tapi kalau nggak bisa sebisanya. Jadi Bapak Ibu, selain kita bersemangat mencari ilmu, jangan lupa juga harus bersemangat berdoa supaya kita mudah mengamalkan ilmu kita. Tapi ini sebagai pengingat untuk saya pribadi dan kepada jamaah semuanya, karena memang manusia itu sering lupanya, sering lalainya, butuh untuk selalu diingatkan. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin dan kita akan masuk bab istiqomah. Babu al-istiqomah. Istiqomah itu bahasa Jawa ini apa? Ajek. Ya, rutin. Rutin itu Indonesia Mas. Baik. Kita akan membahas beberapa pokok pembahasan tentang bab istiqomah. Pembahasan yang pertama adalah makna istiqomah. Sering Bapak Ibu kita ini memahami istiqomah hanya sebatas dengan makna ajek. Ini apa nggih? Tiang niku nek ajek berarti padahal istiqomah itu enggak cuma ajek tok. Ada ketentuan yang lainnya. Apa itu? Inilah yang kita pelajari pertama kali. Makna istiqomah sebelum kita bahas, kita baca dulu satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala suratnya Fussilat. Ayatnya ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Apa buahnya? Allah mengabarkan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka orang yang istiqomah, yaitu malaikah, banyak malaikat. Pertanyaannya, kapan malaikat turun kepada orang istiqomah? Kata para ulama tafsir, ketika mereka menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, ketika mereka di alam kubur. Jadi orang-orang yang di dunia mereka bisa istiqomah, ketika mereka datang kematian, malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat akan berkata, "Alla takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan sedih." Apa bedanya? Kalimat jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih niku sami atau beda? Ya beda.
Sekarang perbedaannya apa kata para ulama? Kamu jangan takut wahai orang-orang istiqomah. Maksudnya jangan takut terhadap apa yang kamu hadapi setelah kematian. Bapak Ibu, nek awake dhewe bar mati, besok menghadapi apa? Niki udah tahu mati napa dereng? Ketika orang itu meninggal dunia, setelahnya kan menghadapi apa? Banyak kesulitan. Yang paling pertama di alam kuburnya. Maka orang-orang yang istiqomah akan dikatakan kepada mereka para malaikat, Allah takhafu, jangan takut. Bukan hanya di alam kuburnya ketika besok di padang mahsyar. Bukan hanya di padang mahsyar besok ketika melewati sirat, jembatan. Yang jembatan itu di bawahnya ada neraka. Yang jatuh pasti masuk ke dalam neraka. Kita semuanya pasti melewatinya. Dan jembatannya itu enggak selebar jembatan Jampen. Nah, jembatannya kaya Jampen penak napa mboten? Penak niku mun kadang jatuh. Kata Nabi SAW, sirat yang besok di akhirat itu asyaddu minasyaifi, lebih tajam daripada pedang. Adaku minasya'ri, lebih lembut daripada rambut. Siapa yang mampu menjamin Bapak Ibu kita selamat? Ya, enggak ada yang mampu menjamin. Maka hanya orang-orang yang istiqomalah yang mereka besok akan selamat di alam kuburnya, di padang mahsyarnya ketika mereka melewati sirat. Dan Bapak Ibu, besok di alam kubur kita sama siapa? Sendiri. Ketika kita melewati sirat kita juga sendiri. Yang menemani kita hanya amal soleh kita, yang menemani kita hanya istiqomah kita. Allah takhafu, jangan takut. Maksudnya jangan takut apa yang kamu hadapi setelah kematian. Yang kedua, wala tahzanu, kamu jangan sedih. Kata para ulama, jangan sedih dengan perkara-perkara dunia yang kamu tinggalkan. Bapak Ibu, kalau bapak misalkan meninggal dunia, meninggalkan apa kira-kira? Ya banyak, keluarga, hartanya, anaknya. Jangan sedih. Kenapa? Karena sebagaimana kita istiqomah menjaga agama Allah, keluarga kita pun setelah kita mati akan dijaga oleh Allah. Sebagaimana kita istiqomah menjaga agama Allah, besok di alam kubur, di akhirat kita pun akan dijaga oleh Allah. Bapak Ibu masih ingat hadis Nabi SAW yang mengatakan, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Coba saya baca Bapak Ibu, nanti biar pulang punya hafalan. Ihfadillaha, monggo. Yahfadka. Ihfadillaha yahfadka. Sekali lagi, ihfadillaha yahfadka. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Lemes men kita. Dorong maam kita. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Oh, ternyata podo lemes sih. Ifadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah pasti menjaga. Balasan sesuai amalan. Amalannya A, balasannya A. Amalannya B, balasannya B. Siapa yang menjaga Allah, Allah pasti menjaganya. Jangan ragu Bapak Ibu. Taib. Bukan hanya itu. Kata malaikat berikutnya, wa abasyiru bil jannah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah bil jannah, dengan surga. Surga Bapak Ibu, lihat namanya saja sudah nyenengke. Jannah itu secara bahasa artinya apa? Taman-taman, kebun-kebun, Masya Allah. Bapak Ibu, nek sirai pas mumet, banyak masalah, piknik itu putih biasanya Tawang Mangu. Delok napa? Delok ijo-ijo.
Masya Allah melaku teng kebun teh. Niku mute ilang napa mboten? Kok ya ora ilang? Ya, tong mriko ilang, Pak. Fresh. Engko mulai bali meneh. Ya. Bapak Ibu surga. Allati kuntum tu'adun, yang sudah disiapkan untuk kalian. Tapi jamaah kaum muslimin, ini ayat tentang istiqomah dan buahnya. Dari sini para ulama mengatakan bahwa ada 3 penafsiran tentang istiqomah. Ada 3 penafsiran tentang istiqomah sebagaimana ayat dalam surat Fussilat. 3 penafsiran itu, yang pertama, makna istiqomah adalah istiqomah di atas tauhid. Orang itu dikatakan istiqomah kalau dia semenjak hidup sampai meninggal dunia selalu di atas tauhid. Lawannya tauhid itu apa? Kesyirikan. Maka tidak dikatakan orang yang istiqomah menawi tiyang niku uripe ngantek matine duwe cekelan. Duwe napa? Cekelan iku napa? Duit. Jimat. Ya. Walaupun dia rajin sholat, Bapak Ibu, rajin haji, umroh berkali-kali, tapi kalau masih punya cekelan, ya, itu namanya bukan istiqomah. Karena makna istiqomah yang pertama adalah istiqomah di atas apa? Tauhid. Selama dia belum bertauhid, belum dikatakan orang yang istiqomah. Dan Bapak Ibu nggak ada gunanya. Orang itu rajin umroh, orang itu rajin haji, bedai mempeng, sedekah digas, tapi kalau tidak bertauhid nggak ada manfaatnya. La yanfa, sedikit pun tidak memberikan apa? Manfaat. Baik, ini yang pertama. Kemudian penafsiran istiqomah yang kedua adalah ketaatan dan menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Imam Al-Hasan dan juga Imam Abu Qatadah. Yang terakhir adalah istiqomah bermakna istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Ulangi Bapak Ibu, istiqomah ada berapa nafsiran? 1 istiqomah di atas, 1 istiqomah dalam menjalankan ketaatan kewajiban, yang terakhir istiqomah di atas keikhlasan. Dari 3 ini mana penafsiran yang paling benar? Kata para ulama semuanya benar dan tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Bapak Ibu, kalau 3 penafsiran ini dirangkai biar menyatu, berarti bagaimana cara merangkainya? Istiqomah adalah orang yang istiqomah dalam ketaatan, dan ketika menjalankan ketaatan itu di atas tauhid dan juga apa? Keikhlasan. Jadi kalau mau kita rangkai, kita gabungkan dari 3 penafsiran ini adalah istiqomah dalam menjalankan apa? Ketaatan kewajiban yang dikerjakan di atas tauhid dan apa? Keikhlasan. Bapak Ibu, itulah istiqomah. Jadi istiqomah itu maknanya enggak cuman ajek, salate ajek, umrohe ajek, tapi kesidikane yo ajek. Anggere mantu dadak golek di, nek mantu niki golek dina mboten? Ya golek. Mosok ora golek lha piye? Ya. Maksud saya itu nek mantu golek dina nganggo mumet, Pak. Ya, ora kok golek dina prai utawa tanggal 6 ben sumbangane kathah mboten diitung-itung. Ya. Kadang itu nganggo geblak, kadang itu nganggo napa? Oh, ya hafal Mas Tomo. Pun inilah penafsiran istiqomah. Jadi kesimpulannya,
Dari tiga penafsiran ini adalah istiqomah dalam menjalankan ketaatan, kewajiban yang dilandasi dengan tauhid dan juga apa? Keikhlasan. Selesai Bapak Ibu. Ini pembahasan yang pertama. Berikutnya pembahasan yang kedua adalah seorang muslim Bapak Ibu. Siapapun, kiai, ustadz, ulama, bahkan kita, itu harusnya ada rasa takut terhadap kondisi akhir hidupnya. Besok saya mati itu kira-kira dalam kondisi apa? Itu harusnya kita takutkan. Tapi rata-rata kita tidak Bapak Ibu, jarang mikir ke sana. Jamaah kaum muslimin, kenapa seorang muslim itu harus merasa takut dengan kondisi akhirnya? Karena kondisi akhir itu waktu yang paling menentukan. Ibadah kita selama ini akan gagal total, nggak ada manfaatnya kalau sampai akhir hidup kita tidak di atas apa? Kebaikan. Jadi sekian waktu yang paling penting, maka yang terpenting adalah waktu ketika menghadapi kematian. Lihat Bapak Ibu, Al-Imam Ats-Tsauri belum mengatakan Bapak Ibu, apa kata beliau? Inni akhafu an uslabal imana qabla an amuta. Kata Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala, belum mengatakan ini, sesungguhnya aku akhafu, takut, an uslabal iman, iman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an amuta, sebelum aku mati. Seorang mukmin itu harusnya punya sifat takut seperti ini. Tidak boleh merasa apa? Taib jamaah kaum muslimin kami hormati dan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah jangan merasa aman, maksudnya Bapak Ibu. Jangan merasa aman dengan kondisi kita saat ini. Nah, Mas, aku wis pengajian nih, walaupun sudah pengajian, jangan pernah merasa aman. Lah aku koncone Pak Kiai, walaupun koncone Pak Kiai. Bapak Ibu, selama kita masih hidup, jangan pernah merasa aman. Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama jamaah kaum muslimin, kita saat ini nggak boleh merasa aman. Yang pertama adalah karena isi kehidupan, isine urip, isine dunia itu tidak ada yang menetap, alias napa? Berubah. Bapak Ibu coba sebutkan isine dunia sing boten saged berubah, apa itu? Umur berubah boten? Berubah. Kekuatan berubah. Riyen nom dahar sate nembok galak cek kuat boten? Kuat. Sakniki kuat boten kira-kira? Tenan po ora Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa kita gak boleh merasa aman dengan kondisi saat ini? Satu alasannya karena hidup ini isinya tidak menetap, berubah-ubah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 137. Kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu summa kafaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman summa kemudian kafaru, dia kafir, berubah jemaah. Summa amanu kemudian berubah beriman lagi. Summa kafaru kemudian berubah jadi kafir lagi. Summa zdadu kufron, kemudian terus dia bertambah kekufurannya. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi manusia, satu awalnya beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bablas. Ini menunjukkan Bapak Ibu, kondisi dunia itu tidak ada yang menetap, termasuk iman kita. Yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang apa?
Pas pengajian, dhuwur Pak. Kaya-kaya mantuk-mantuk kabeh. Baru mulai pengajian, sithik miduke. Seminggu ora pengajian les langsung miduk jemaah. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, walaupun sekarang kita sudah ngaji, ya, jangan pernah merasa aman. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus bahkan besok meninggal di atas apa? Keimanan. Ingat, isi dunia enggak ada yang berubah, enggak ada yang menetap. Bapak Ibu, kalau kita paham isi dunia itu enggak ada yang menetap, pasti berubah. Hikmah yang lainnya apa? Selain kita enggak boleh merasa aman, jangan merasa sedih ketika mendapatkan ujian. Ujian itu abadi atau sementara? Sementara. Enggak ada yang abadi di alam semesta ini. Ya, baik. Dan jemaah kaum muslimin yang kami hormati, dan semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini penyebab yang pertama. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, memberikan satu pelajaran penting untuk saya, untuk Bapak Ibu semuanya. Apa kata Nabi SAW? La alaikum alla tu'jabu bi ahadin. Janganlah kalian itu tu'jabu, ta'ajub. Bahasa Jawa ini apa? Gumun. Janganlah kalian itu gumun bi ahadin kepada kondisi orang saat ini. Masya Allah, ngibadai sregep, Masya Allah, kebaikannya luar biasa. Selama dia masih hidup, ojo gumun dulu. Kenapa? Hatta tangduru bima yuhtamulahu, sampai kalian melihat dengan apa dia menutup hidupnya. Kita nggak tahu Bapak Ibu, di antara kita besok ini kita nutup umur kita dengan apa? Kita nggak tahu. Apakah amal surga ataukah amal ahlu neraka? Belum tentu ustadz dia nutup dengan kebaikan, belum tentu. Belum tentu yang jenggotnya dawa, pakaian apa? Jubah, dia bisa nutup dengan kebaikan, belum tentu. Siapa yang bisa menjamin? Karena dunia isinya apa tadi? Berubah. Maka Nabi menguatkan alla tu'jabu, ojo gumunan. Hatta yuhtamu, sampai kalian melihat dengan apa dia menutup umurnya. Berikutnya beliau bersabda, fa innal amil, kata Nabi, ada orang beramal, ya'malu zamanan min umri au burhatan min dari. Ada orang beramal dengan waktu yang lama, Bapak Ibu. Masya Allah. Mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun dia beramal. Bi amalin shalih, dengan amal solehnya. Lau mata alai dakhala jannah. Seandainya dia mati dengan amal soleh itu, dia masuk ke dalam surga. Tapi kata Nabi, summa yatahawwalu. Ternyata sebelum mati dia yatahawwal. Napa niku? Berubah. Fayamalu amalan sayi'an, dia beramal dengan amal yang jelek. Masya Allah. Sebagaimana kisah tukang apa? Tukang adzan. Bukan tukang adzan sini loh. Kisah yang masyhur Bapak Ibu, tukang adzan yang sholih, Masya Allah. Ya, suatu ketika dia naik loteng mau adzan Bapak Ibu, dulu belum ada mix. Lihat sampingnya ada wanita. Ya ternyata kepen langsung miduk. Ngapain? Nembung. Pengen nikahi siapa? Si wanita. Nah kemudian si wanita mengatakan silakan, tapi suruh nembung siapa? Bapaknya. Langsung nembung bapaknya. Wis jatuh napa? Kincrong. Ya. Kemudian nembung bapaknya, akhirnya ya ora apa-apa, tapi syaratnya pindah agama. Pripun kira-kira? Lanjut. Setelah menyatakan pindah agama, bapaknya belum terima. Belum cukup, umumkan kepada orang banyak lewat atas bahwa kamu telah pindah agama. Ditempuh apa mboten? Tempuh. Qadarullah, ketika mau naik ke atas kepleset alias apa? Akhirnya meninggal dunia. Dunia rain itu akhirat tidak bisa.
Sadaqar Rasul, betul kata Rasulullah SAW, ada orang yang beramal dengan amal yang baik lama, kemudian dia berubah beramal dengan amal yang jelek. Tapi kemudian wa innal abda la ya'malu burhatan min dahrihi bi amalin sayyi, kata Nabi. Ada orang beramal dengan amal yang jelek, lama jeleknya. Lau mata alaihi, seandainya orang itu mati di atas amal jeleknya, dakhalanna, dia masuk ke dalam neraka. Kata Nabi, summa yatahawwal, kemudian ternyata si fulan dapat hidayah, kemudian berubah, fayamalu amalan sholih, semangat beramal sholih. Makanya ojo gumunan, ojo ngremehki. Jangan gumunan yang saat ini sudah baik, jangan remeh kayak yang saat ini belum apa? Baik. Kita nggak tahu dengan apa orang itu menutup umurnya. Nek pengen nih Bapak Ibu mati pripun? Ya husnul khatimah. Pengen nih. Tapi betapa banyak orang punya keinginan, dia tidak sampai pada keinginannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa idza aradallah, apabila Allah menginginkan bi abdin, pada seorang hamba, khairan, kebaikan, istakmalahu qabla mautih, orang itu dimudahkan beramal sebelum mati. Qalu, para sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yastakmiluhu, bagaimana orang itu dibuat beramal? Qala yuwaffiquhu, orang itu diberikan taufik li amalin sholih, enteng gampang beramal sholih, summa yakbiduhu, kemudian nyawanya dicabut oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kalau saat ini kita sudah tua ya, kalau sawang jenggotis putih daerah lor iki cek enam napa wis tua ini. Wayahe. Ya, nek kula niku seneng Bapak Ibu, nek jamaah niku kok sepuh-sepuh seneng, Pak. Lebih seneng lagi kalau ya ada yang muda. Kenapa kok lihat orang tua sergap ibadah seneng? Itu ada kebaikan. Karena biasanya orang yang cerak mati niku tua napa enom? Biasane kok. Sing tua protes. Ya nek menurut silsilah kehidupan ngono ya sing tuwa. Kan urip niku ada 3 napa Pak? Tahapan toh. Setunggal cilik, anak, yang kedua remaja, kok gede remaja. Yang ketiga tua, bar niku mati. Wis. Sing cerak mati, sing cilik, remaja napa tuwa? Tuwa. Oh keri-keri mergone rene sing ngedusi jemaah. Tapi Bapak Ibu hormati, intinya di sini. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, kata Nabi, yuwaffiquhu, orang itu diberikan taufik, digampangke, digawe endeng beramal soleh, kemudian Allah cabut nyawanya. Tapi jemaah kaum muslimin hormati, demikian. Berikutnya kedua, kenapa kita nggak boleh merasa aman dengan kondisi kita saat ini? Yang kedua, karena hati manusia sangat cepat berubah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la qalbu ibni Adam. Sungguh kata Nabi, di sini qalbunya Bapak Ibu awalnya disambung dengan lam. La qalbu. Lam di sini dalam bahasa Arab namanya lam penguat, lam taukid namanya. Sungguh hatinya anak Adam termasuk kita asra' taqalluban, lebih cepat berubah daripada kidr, daripada tungku ataupun panci. Ida istama'at gholayan, ketika panci itu digodoki wedang, lajeng wedangnya apa? Umum. Bapak Ibu nanti godhog wedang niku nek banyune umum pripun kira-kira? Cepet to niku Pak. Guduk tambah panas tambah napa? Cepet. Apa nih cepet? Sing cepet apa nih?
Umupe niku bluduk-bluduk niku lho. Kata Nabi, hatinya anak Adam lebih cepat berubahnya daripada umupe napa? Banyu. Dan ini terbukti Bapak Ibu, hati kita memang mudah berubah. Ya, nek tanggal 6 seneng, setengah 6 semengkeru, masyaallah. Ya, maka jamaah kaum muslimin, ini alasan kedua. Ketiga, alasan kenapa kondisi saat ini nggak boleh kita merasa aman. Terus kita berdoa, terus kita berusaha. Sudah dua alasan. Yang pertama apa tadi? Isinya dunia tidak ada yang menetap. Sering apa? Berubah. Yang kedua adalah hatinya manusia cepat berubah. Yang ketiga adalah iblis. Itu sudah bersumpah. Apa sumpahnya? Tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Dan ternyata ketika iblis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dipanjangkan umurnya, doanya iblis dikabulkan oleh Allah. Sehingga betul-betul punya kesempatan menggoda manusia. Qala iblis, ketika iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi, wahai ya Rabbku, fa'andirni ila yaumi yub'asun, beri aku tangguh umurku sampai hari kebangkitan. Dikabulkan jemaah. Qala innakum minal mundhirin, hei iblis, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Dan Bapak Ibu, iblis sudah bersumpah. Qala fa bi izzatika la ukhuyannahum ajma'in. Dalam surat Sad ayat 82, iblis bersumpah, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya, para manusia, tanpa terkecuali Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, iblis, setan itu kalau goda boten vulgar. Napa vulgar niku, Pak? Napa? Blak-blakan. Yuk, tumida elak yuk, boten. Kadang membungkus keburukan dengan kebaikan. Ya, enggak pernah blak-blakan. Ya. Jamaah kaum muslimin kaum hormati, maka hati-hatilah. Kemudian selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda, qala iblis, iblis berkata, wa izzatika ya Rabb, demi keperkasaanmu ya Rabb, la abrah. La abrah itu artinya selalu, senantiasa. Uhwi ibadaka, aku akan menyesatkan hambamu, madamat arwahuhum, selama ruh-ruh mereka itu fi ajsadihim, masih berada di mana? Jasad. Alias selama urip, setan bersumpah gak akan pernah berhenti menggoda manusia. Pertanyaan saya, kapan kita selamat dari godaan setan, iblis? Tidak bisa Bapak Ibu. Tidur digoda, melek di pas mangan goda, pas pengajian goda. Gimana cara goda pengajian itu? Oh ngantuk, yo ngantuk, yo ngelamun, ya. Kadang sibuk dengan yang lainnya. Mripate nyawange teng ngarep, tapi atine temu ndi? Kula mboten nuduh lho ya. Pengalaman kita aja. Ya. Demikian sumpahnya iblis, tidak akan pernah berhenti menggoda kita selama jasad belum keluar dari badan kita. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi kita SAW bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setan itu selalu menghadiri kalian inda kulli syai', dalam segala kondisi, dalam segala urusan, selalu menghadiri kita. Dan ini adalah musuh. Setan iku musuh napa kanca? Nek musuh kudune dadekne musuh napa kanca? Kudune kenyataane kanca. Setan mengatakan jangan bersedekah, membuat kamu miskin.
miskin. Allah memerintahkan sedekahlah kamu akan kaya. Kita manut siapa? Ya dicek Bapak Ibu kotak infake. Kotak infake warnane apa? Abang napa-napa. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, ini beberapa alasan kenapa kita nggak boleh merasa aman dengan kondisi kita saat ini. Ada berapa alasan tadi? 3. Yang pertama, isinya dunia berubah. Kedua, hati mudah berubah. Yang ketiga, iblis sudah bersumpah akan selalu menggoda manusia. Pembahasan berikutnya, ini pun ada dari ini. Hampir. Sebab tidak istiqomah di akhir hayat. Bapak Ibu mungkin sering atau pernah mendengar kisah-kisah ada orang yang awalnya solih, tiba-tiba mati di atas keburukan, kayak Muadzin tadi. Atau kisah seorang ulama yang penulis, Masya Allah, akhirnya matinya murtad. Ya. Dan beberapa kisah-kisah yang masyhur jamaah kaum muslimin. Pertanyaannya, kenapa orang itu kok bisa akhir hayatnya mati dalam kondisi tidak istiqomah? Inilah pembahasan berikutnya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup Bapak Ibu. Ya. Insya Allah kita sambung pertemuan berikutnya. Ini masih berapa menit? 4 menit. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan malam hari ini sebagai bentuk muhasabah, terutama untuk saya pribadi dan untuk jamaah semuanya. Ya, dan jangan lupa nggak ada yang selamat dari godaan syaitan, termasuk jamaah, termasuk ustadz. Dan mungkin ujian paling berat itu bukan pada jamaahnya, tapi siapa? Pada pemateri Bapak Ibu. Ya, makanya penak niku dadi pemateri napa pendengar? Iya, jenengan pendengar makanya ra muda-muda. Ya penak pendengar jamaah linggih garek nulis. Ya, orang mikir isinya bener apa salah. Ya. Nek pemater itu wis murojaah, nyiapke ngecek hadise. Tur nek nyampeke ya hati-hati, gek-gek engko tersinggung. Kisah Bapak Ibu, kula niku qadarullah dulu pas Ramadan itu dimintai ngisi kajian ba'da tarawih daerah Pengging ke barat. Kula tindak kalih Mas Sarju niku. Mas kowe nyekel HP-ne ndelok map-e. Lah kula mboten paham map, Mas Sarju ndelalah ya ora paham map. Akhirnya malah kebablasan. Ngisi di sana itu biasa kan kalau tanya gitu. Ada jamaah yang ngerantuk, "Mas, pengajian gur teko." Berat Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah ya. Ketika di tempat kita ada masjid, kemudian majelis taklimnya Masya Allah banyak, bersyukurlah ya. Maka tinggal kita mensyukuri dan juga mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya. Saya kira cukup. Sebelum saya tutup ada beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk saudara-saudara kita semuanya. Yang pertama, insya Allah Ta'ala hari Kamis besok adalah agenda kedua perdana. Yang kedua, kajian di masjid kita yang ada di Tambah Selor, di Masjid SMP kita Al-Huda. Ada materi besok insya Allah salah satu usul atau 3 penyelamat di alam kubur. Kemudian hari Ahadnya Ba'da Isya adalah Ahad ketiga agenda tabligh akbar bersama Ustadz Muhammad Wujud insyaallah ta'ala dari Magelang dengan tema 3 wasiat Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia. Demikian beberapa pengumuman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semuanya. Banyak kurang yang mau dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.